Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindawati dengan NIM 2012-30-15-3. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Fikih 3 Munakat dan Mewaris dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf, SAG, MPD. Saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul Penyelesaian Masalah Aul dan Rod. Nah, dalam ilmu faraid adalah ilmu yang mengatur tentang pembagian harta warisan dalam Islam secara adil dan proporsional. Islam mengatur warisan secara rinci berdasarkan wahyu Allah melalui Al-Quran, hadis, dan ijtihad para ulama. Namun dalam praktiknya sering terjadi ketidakseimbangan, yaitu jumlah bagian ahli waris melebihi ataupun kurang dari total harta yang ada. Untuk mengatasi hal ini, dikenal dengan konsep aul dan rod sebagai solusi agar pembagian tetap adil dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian aul. Aul adalah situasi saat jumlah bagian warisan atau ahli waris lebih besar daripada total harta yang ditinggalkan. Di masa Rasulullah dan Abu Bakar Asy-Siddiq belum ditemukan kasus aul ini. Kasus ini baru mulai muncul pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika seorang sahabat meninggal dengan ahli waris, suami dan 2 saudara perempuan kandung, di mana jumlah bagian mereka melebihi total harta yang ada. Melalui musyawarah dengan sahabat yang lainnya, Umar memutuskan untuk menaikkan asal masalah dari 6 menjadi 7, sehingga pembagian tetap adil, meskipun semua bagian sedikit berkurang. Keputusan ini menjadi jima atau kesepakatan di kalangan sahabat dan ditetapkan hingga masa saat ini. Contoh aul yaitu terdapat 3 pokok masalah yang bisa diaulkan, 6, 12, dan 24. Yang pertama, pokok masalah. 6 bisa dinaikkan menjadi 7, 8, 9, dan 10. Pokok masalah 12 bisa dinaikkan menjadi 13, 15, dan 17. Pokok masalah 24 hanya bisa dinaikkan menjadi 27, dikenal sebagai masalah al-mimbariyah. Contoh sederhana, seseorang meninggal, ahli waris suami setengah, 2 saudara perempuan 2/3-nya, jadi total bagian setengah ditambah 2/3 sama dengan 7/6. Itu saja sudah melebihi rata-rata. Solusinya, asal masalah dinaikkan dari 6 menjadi 7, lalu bagian masing-masing dihitung ulang secara adil. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian rod. Secara bahasa, rod artinya mengembalikan. Secara istilah, rod adalah pengembalian sisa harta warisan kepada ahli waris zawil furud. Apabila seluruh bagian telah dibagikan sesuai ketentuan, namun masih ada sisa harta dan tidak ada ahli waris asobah yang berhak. Nah, rod adalah kebalikan dari aul. Jika aul terjadi karena harta kurang, maka rod terjadi karena harta yang berlebih. Syarat-syarat rod ada 3, yaitu yang pertama adanya ahli waris zawil furud, yang kedua tidak ada ahli waris asobah, dan yang ketiga masih ada sisa harta peninggalan setelah dibagikan. Orang-orang yang berhak atas rod, orang yang berhak dan tidak berhak atas rod. Yang pertama berhak dapat rod, yaitu anak perempuan dan cucu pertama dari jalur laki-laki. Yang ketiga saudara perempuan kandung seayah dan seibu. Yang keempat ada saudara laki-laki seibu, dan yang kelima ada ibu dan nenek. Adapun yang tidak dapat mendapatkan rod yaitu seperti suami dan istri karena hubungan mereka sebab pernikahan bukan garis keturunan darah. Yang kedua, ayah dan kakek jika posisinya sebagai asobah. Selanjutnya, bentuk-bentuk rod. Ada 4 bentuk situasi rod, yaitu yang pertama, satu kelompok ahli waris tanpa suami atau istri, dengan sisa dibagi menjadi jumlah orang. Yang kedua, beberapa kelompok tanpa suami atau istri, sisanya dibagi menjadi jumlah bagian atau siham. Yang ketiga, satu kelompok dengan suami atau istri, bagian suami atau istri dihitung dulu, lalu sisa dibagikan ke ahli waris lainnya. Yang keempat, beberapa kelompok dengan suami atau istri, bagian suami atau istri dihitung dulu, lalu sisa dibagi ke ahli waris lain sesuai dengan siham yang ada. Intinya, rod memastikan sisa harta habis terbagi secara proporsional. Selanjutnya contoh rod. Jika seseorang meninggal dunia, ahli warisnya ialah anak perempuan dan ibu. Total bagian mereka yaitu 2/3 ditambah 1/6 sama dengan 5/6. Sisa hartanya menjadi 1/6. Jika tidak dilakukan rod, sisa 1/6 tidak dibagi. Jika dilakukan rod, sisa 1/6 dibagikan ke anak perempuan dan ibu sesuai proporsional agar seluruh harta habis terbagi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang aul dan rod.